Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'd. Selagi kita dengan manusia dan manusia bermacam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada kadang baik dan kadang ada tidak baiknya. Maka yang harus kita persiapkan adalah kesadaran penuh bahwa kita hidup dengan manusia yang bermacam-macam. Maka menjadilah orang yang bisa menghadapi semuanya. Tentunya dengan ilmu kebal. Kebal artinya kuat hati. Kuat hati ini di saat ada ketidakbaikan dari mereka, kita bisa dengan kecerdasan kita memahami apakah itu sifatnya dia, atau itu adalah karena kita telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Jika karena kita telah melakukan kesalahan terlebih dahulu, lalu ada reaksi tidak baik, tinggal kita berbenah. Kalau memang itu karena sifatnya dia yang tidak baik, misalnya, ya sudah, anggap saja itu seperti ada duri, tinggal kita bagaimana menghindar, bagaimana kita menjauh dari duri tersebut, tanpa akan itu harus berperang dengan duri tersebut. Karena ada masih jalan yang lain. Mungkin kita banyak menghindar. Kalau ternyata kita harus bertemu dengan mereka karena kita hidup bersama mereka, hidup serumah, hidup dan sebagainya, lalu ada kalimat kasar dan sebagainya, ini perlu meningkatkan kualitas kekebalan kita, ketabahan kita. Maka dengan cara kita kuatkan dengan kesadaran siapa dia. Mungkin mohon maaf dia adalah ibunda kita, ayahanda kita. Oh, ibunda. Sekasar apapun dia adalah ibunda, adalah ayahku, ibuku yang telah pernah punya jasa besar terhadapku. Itu adalah saudariku, saudaraku yang Nabi memerintahkanku untuk sambung silaturahmi dengan dia. Kalau ada kesalahan di dia, dia manusia. Artinya bagaimana kita memahamkan kepada diri kita agar mudah memaafkan. Dia adalah saudara kita. Sampai mentok-mentoknya kita sadari dia adalah umat Nabi Muhammad. Dia adalah sesama manusia. Sehingga pada akhirnya kita punya sifat itu, sifat pemaaf. Sebaliknya, dendam yang kita piara itu sebetulnya menyiksa diri kita sendiri. Apalagi dendam kepada orang-orang dekat, na'udzubillah. Dendam dengan orang tua, na'udzubillah. Sehingga menjadikan kita banyak melakukan dosa, tidak bisa berbakti, tidak bisa memberikan kebaikan. Dendam kepada saudara, mutus tali persaudaraan, dan seterusnya. Dan dendam itu menyiksa diri kita. Orang dengan dendamnya, melihat dia capek, melihat dia sukses capek, melihat kekayaannya capek, sakit hati. Bodohnya orang dendam. Sehingga satu hal yang sangat mulia dan itu menjadi satu ciri khas para kekasih-kasih Allah adalah punya qalbun salim, punya hati yang selamat. Bagaimana kita membiasakan diri untuk memaafkan. Pandang dia adalah umat Nabi Muhammad. Pandang dia adalah sebagai saudara kita. Sejelek apapun dia, sekasar apapun dia, sebesar apapun kesalahan pada kita, ayo kita lihat dia adalah saudaraku kok, anak ayahku. Aku lihat ayahku, dia umat Nabi Muhammad. Nah, ini perlu diasah. Kesadaran semacam ini diasah. Bukan sekedar kita paham sepintas dengan akal kita. Tidak. Tapi kita asah, kita renungi. Kemudian dengan keimanan kita bahwa kalau kita menyikapi dengan cara yang baik, sanjungan dari Allah, pahala dari Allah, kemuliaan dari Allah, dan seterusnya. Dan ini kami hadirkan dalam silsilah panjang ilmu membersihkan hati. Dan harus kita sampai target bahwa kita menjadi orang yang lapang hati. Apalagi kepada siapa? Ibunda, ayahanda, saudara. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Yuk, kita mulai hari ini terus belajar bagaimana kita menjadikan kita sebagai orang punya qalbun saling, hati yang mudah memaafkan. Ini bukan berarti kita menjadi orang lemah. Tidak, kekuatan dahsyat memaafkan. Adalah kuat, bukan lemah. Kekuatan. Bahkan di saat kita bisa menghancurkannya, ternyata kita memaafkannya jauh lebih bagus. Lebih indah. Tapi ingat, memaafkan ini ada urusan pribadi. Urusan diriku, urusan kepribadianku, bukan urusan agama. Urusan agama babnya beda. Urusan bila aku dicaci, aku diolah, hakku diambil dan seterusnya. Kemudian kita berlapang hati memaafkan, ini adalah hal yang luar biasa. Berlatihlah dan berlatihlah. Bahkan jadikan ini pekerjaan utama dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita dengan sesama manusia. Manusia bermacam-macam. Kalau kita punya kekebalan ilmu ini, akan indah hidup kita. Masya Allah. Nuhibbukum fillah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang berlapang hati, mudah memaafkan kepada sesama, sehingga hidup kita di dunia indah, bahagia. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.